Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safar Hidayat dengan NIM 22010200003. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan komponen-komponen elektronik yang biasanya digunakan pada proyek IoT atau Internet of Things. Em, Pertama, saya akan menjelaskan fungsi RAM pada microcontroller. Jadi, RAM pada microcontroller itu berfungsi sebagai penyimpanan data sementara yang diperlukan saat program sedang berjalan. Nah, RAM atau Random Access Memory itu cepat dibaca atau ditulis, tapi data di dalamnya akan hilang jika listrik dimatikan. Pada microcontroller yang kita ketahui seperti ESP32, Arduino, STM32, dan sebagainya, RAM ini digunakan untuk yang pertama itu menyimpan variabel program, misalnya nilai sensor, status LED, perhitungan sementara, dan semua data yang terus berubah saat program sedang berjalan. Nah, yang kedua, fungsi RAM yang kedua itu stack. Stack ini untuk menyimpan data fungsi sementara seperti parameter dan variabel lokal ketika fungsi dipanggil. Fungsi yang dimaksud ini adalah fungsi dalam bahasa pemrograman seperti void, loop, atau main. Lalu yang ketiga itu heap. Heap ini jika program kita pakai alokasi dinamis seperti malloc atau pembuatan objek saat runtime, RAM ini juga menyediakan ruangan untuk itu, menyediakan ruang untuk itu. Nah, lalu yang keempat itu buffering. Saat data dikirim atau diterima, misalnya lewat Wi-Fi, Bluetooth, atau UART, RAM ini dipakai untuk menampung data sementara atau buffer supaya pengiriman lebih lancar. Nah, coba kita analogikan RAM itu sebagai meja kerja sementara. Semua yang sedang dikerjakan itu ditaruh di atas meja ini. Nah, tapi saat listrik padam atau microcontroller restart, itu semua yang ada di meja itu akan hilang. Apa sih perbedaan flash memory dan RAM? Jadi flash memory itu untuk menyimpan program utama secara permanen. Nah, sedangkan RAM itu untuk operasional program saat hidup, bukan untuk penyimpanan jangka panjang. Berikutnya saya akan menjelaskan fungsi CPU pada microcontroller. CPU atau Central Processing Unit adalah otak utama dari sistem komputer atau microcontroller. Ada beberapa tugas utama CPU, itu yang pertama menjalankan instruksi dengan CPU mengambil perintah satu persatu dari memori dan mengeksekusinya, seperti menghitung, memindahkan data, membandingkan angka, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu mengolah data. CPU itu memproses semua data, hasil sensor, input pengguna, perintah program, dan seterusnya. Nah, lalu ketiga, mengontrol komponen lain. CPU mengatur kapan komponen lain harus bekerja, seperti kapan membaca sensor, kapan mengirim data lewat Wi-Fi, atau kapan menyalakan LED. Nah, CPU ini bekerja dalam siklus tetap yang biasanya disebut siklus fetch, decode, execute. Yang pertama, fetch. Fetch ini merupakan ambil instruksi. Nah, CPU mengambil instruksi berikutnya dari memori, biasanya RAM atau flash, ke dalam register internal. Yang kedua, setelah melakukan fetch, itu dia melakukan decode atau mengartikan instruksi. CPU ini membaca instruksi yang sudah diambil dan memahami perintah apa yang harus dikerjakan. Misal, menambahkan angka, mengirim data, baca sensor, dan lain-lain. Lalu, yang ketiga, setelah memahami instruksi atau membaca instruksi yang dilakukan pada tahap decode, lalu CPU melakukan execute atau menjalankan instruksi. CPU melakukan perintah itu bisa berupa operasi matematika, logika, kontrol input-output, atau akses memori. Lalu, setelah melakukan fetch, decode, dan execute, lalu dia merepeat atau mengulangi tahap yang sudah dilaluinya. Setelah satu instruksi selesai, CPU langsung lanjut ke instruksi berikutnya. Nah, perulangan ini terjadi itu ribuan hingga jutaan kali per detik, tergantung kecepatan clock. Misalnya 80 MHz, 240 MHz, dan seterusnya. Beberapa komponen utama di dalam CPU. Itu yang pertama ALU atau Arithmetic
logic unit. Nah, ini untuk melakukan operasi matematika dan logika. Contohnya 5 tambah 7 atau membandingkan nilai dan seterusnya. Yang kedua yaitu CU atau control unit. Control unit ini itu untuk mengatur jalannya data antara CPU, RAM, dan perangkat lain. Lalu yang ketiga itu ada register. Nah, register ini ruang penyimpanan super kecil dan cepat di dalam CPU sendiri untuk data yang sedang diproses. Singkatnya itu, coba, jadi singkatnya, coba kita bayangkan CPU itu seperti seorang koki ya. Nah, koki ini pertama melakukan fetch, yaitu mengambil resep dari buku masak, seperti CPU mengambil instruksi dari memori. Nah, lalu si koki melakukan decode atau membaca dan memahami instruksi dari resep itu. Lalu yang ketiga itu melakukan execute. Execute itu memasak sesuai dengan resep yang ada di buku. Lalu merepeat setelah satu masakan yang sudah dipahami, sudah dibaca, sudah satu resep itu, satu masakan itu sudah selesai, maka dia lanjut memasak ke resep berikutnya dengan tahapan atau langkah-langkah fetch, decode, and execute. Nah, atau singkatnya lagi, CPU itu merupakan otak sistem. Ia mengambil instruksi, memahami, lalu menjalankan berulang-ulang secepat mungkin. Hmm, Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi watchdog pada microcontroller. Nah, apa itu watchdog timer atau WDT? Watchdog itu merupakan fitur pengaman pada microcontroller yang tugasnya itu memastikan program tidak macet. Nah, jika sistem macet atau hang atau program stuck, misal kena error tak terduga, watchdog ini akan otomatis mereset microcontroller supaya bisa hidup kembali dan lanjut bekerja normal. Nah, fungsi watchdog ini yang pertama itu mendeteksi hang atau crash. Nah, jika program berhenti merespon atau masuk ke kondisi tidak normal, watchdog itu tahu dan melakukan reset otomatis. Yang kedua itu menjaga keandalan sistem. Apalagi di aplikasi kritis seperti sistem robot, server kecil, alat medis, sensor jarak jauh, itu tidak boleh ada sistem macet yang berlama-lama. Nah, dengan watchdog ini, jika ada masalah, alat otomatis restart dan berfungsi normal lagi. Nah, selanjutnya itu mengurangi kebutuhan pengawasan manual. Nah, dengan watchdog aktif, kita tidak perlu mengawasi terus-menerus apakah alat kita jalan normal atau ada hang. Jadi, kita tidak perlu mengawasi secara manual. Lalu, bagaimana sih cara kerja watchdog ini? Itu cara kerja watchdog ini yang pertama itu saat program berjalan, microcontroller juga mengaktifkan watchdog timer. Nah, lalu program harus menghidupkan atau menyentuh watchdog secara berkala, biasanya dengan perintah reset watchdog atau fit watchdog. Ini seperti bilang ke watchdog, saya masih hidup, jangan reset saya gitu. Lalu yang ketiga, kalau program gagal menyentuh watchdog dalam waktu tertentu, ini watchdog ini akan menganggap program yang sedang berjalan itu macet dan melakukan reset paksa ke microcontroller. Nah, jadi singkatnya itu watchdog ini sama dengan sistem penjaga microcontroller agar tetap hidup dan sehat. Nah, jika program error, watchdog akan otomatis mereset sistem. Oke, saya akan melanjutkan ke em, fungsi ADC pada microcontroller. Nah, apa itu ADC? ADC ini merupakan kesingkatan dari analog to digital converter. Nah, ADC ini itu merupakan komponen di dalam microcontroller yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi data digital agar bisa diproses oleh CPU. Nah, fungsi utama dari ADC ini yang pertama itu membaca sensor analog. Nah, banyak sensor seperti suhu, cahaya, potensiometer, dan lain-lain itu menghasilkan tegangan analog. Contohnya 0 volt sampai dengan 3,3 volt. Nah, CPU ini tidak bisa memahami tegangan langsung. Nah, jadi ADC itu mengubah tegangan ini menjadi angka digital. Contohnya 0 sampai 4095. Nah, yang kedua itu
input analog ke sistem digital. ADC membuat sistem digital seperti ESP32 atau Arduino bisa berkomunikasi dengan dunia nyata melalui sinyal analog. Nah, bagaimana sih cara kerja ADC ini? ADC ini bekerja dengan yang pertama itu sinyal analog masuk ke pin ADC, misalnya A0 gitu. Lalu ADC mengukur tegangan input, contohnya 1,65 volt. Nah, tegangan yang masuk ini diubah menjadi nilai digital berdasarkan resolusi ADC. Misalnya jika resolusi ADC sama dengan 12 bit, maka nilai digital itu sama dengan 0 sampai 4095. Dia mengubah menjadi nilai digital dari 0 sampai 4095. Nah, lalu tegangan 0 volt itu dikonversi menjadi nilai digital 0. Nah, sedangkan 3,3 volt itu menjadi 4095. Nah, maka dari tegangan setengahnya, yaitu misal 1,65 volt, itu dikonversi menjadi sekitar 2047. Nah, nilai digital ini yang digunakan program untuk mengambil keputusan atau logika. Sekarang kita akan membahas bagaimana sih cara menggunakan ADC pada ESP32. Nah, kita juga sudah mengetahui bahwa ADC ini untuk membaca nilai tegangan dari pin analog dan mengubahnya menjadi data digital. Nah, contoh penggunaan ADC pada ESP32. Jadi, yang pertama itu kita harus mendeklarasikan pin yang akan digunakan untuk membaca sinyal analog. Nah, di sini yaitu GPIO 34. Nah, pin GPIO 34 ini hanya bisa digunakan sebagai input dan mendukung ADC. Itu kita tulis kode const in ADC fin sama dengan 34. Nah, selanjutnya kita menampilkan setup. Nah, di dalam fungsi setup ini kita mengaktifkan komunikasi serial dengan kecepatan 115.200 bps agar bisa melihat data di serial monitor. Nah, kemudian kita atur resolusi ADC dengan analog resolution itu menjadi 12 bit. Nah, artinya nilai hasil pembacaan akan berkisar antara 0 sampai 4095. Nah, lalu kita menampilkan loop. Nah, pada fungsi loop ini, kita membaca nilai ADC dari pin 34 menggunakan analog read. Nah, pada bagian ini. Lalu, nilai ini akan disimpan dalam variabel ADC value. Nah, selanjutnya, nilai digital ini kita konversi menjadi tegangan dalam satuan volt menggunakan rumus nilai dikali 3,3 dibagi 4095. Nah, ini diasumsikan bahwa referensi tegangan atau FRIP adalah 3,3 volt. Nah, selanjutnya kita beri delay setengah detik agar pembacaan itu tidak terlalu cepat. Nah, pada bagian ini itu kita mendapatkan hasil cetak ke serial monitor itu ADC value menunjukkan bahwa angka digital dari pembacaan analog. Nah, dan voltage itu menunjukkan tegangan aktual yang terbaca, ditampilkan dengan 2 angka di belakang koma. Mari kita coba jalankan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di sini output dari ADC value dan di sini voltage dengan 2 angka di belakang koma. Nah, kita bisa melihat, nah di bagian ini kita bisa memutar potensiometer sesuai keinginan kita dan kita bisa melihat ADC value dan voltage yang berubah dengan perubahan putaran pada potensiometer ini.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep kerja sensor ultrasonik dan kode-kode pemrograman yang biasa digunakan. Nah, sensor ultrasonik misalnya HCSR04 itu untuk mengukur jarak menggunakan gelombang berfrekuensi tinggi atau ultrasound. Nah, bagaimana sih proses kerjanya? Itu yang pertama itu sensor mengirim sinyal ultrasonik melalui pin trigger, biasanya dengan frekuensi 40 kHz. Nah, lalu gelombang yang dipantulkan tadi, gelombang yang dikeluarkan tadi akan memantul dari benda yang berada di depan sensor. Nah, lalu sensor kembali menerima pantulan gelombang yang dipantulkan tadi melalui pin echo. Waktu yang dibutuhkan gelombang pergi dan kembali tadi itu diukur dengan rumus kecepatan suara 343 meter per second. Nah, jarak ke objek lalu jarak ke objek itu dihitung dengan jarak sama dengan waktu dikali kecepatan suara dibagi 2. Nah, kenapa dibagi 2? Itu karena gelombang suara yang dipantulkan itu gelombang suara yang dikeluarkan itu bolak-balik, jadi dibagi 2. Nah, bagaimana sih kode pemrograman sensor ultrasonik pada ESP32? Nah, di sini kita akan lanjut pada penjelasan bagaimana cara menggunakan kode program untuk sensor ultrasonik pada ESP32. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara menggunakan sensor ultrasonik HCSR04 dengan ESP32 untuk mengukur jarak. Nah, pertama kita mendefinisikan dua pin, yaitu trig pin di GPIO 5 dan echo pin di GPIO 18. Nah, pin trigger akan mengirim sinyal ultrasonik dan echo akan menerima pantulannya. Nah, di fungsi setup ini kita menginisialisasi komunikasi serial dengan serial Begain 115200 untuk melihat hasil di serial monitor. Nah, lalu kita atur trig pin sebagai output dan echo pin sebagai input. Nah, selanjutnya di fungsi loop kita mulai dengan mengirim sinyal trigger selama 10 mikrodetik. Nah, ini dilakukan dengan kombinasi digital override dan delay microsecond. Setelah sinyal dikirim, kita gunakan pulse in echo pin height itu untuk mengukur waktu tempuh sinyal dari pantulan objek. Nah, untuk menghitung jarak jarak tadi kita gunakan rumus konstanta 0,0343. Itu merupakan kecepatan suara dalam sentimeter per mikrodetik. Lalu dibagi 2 karena sinyal yang dikeluarkan itu pergi dan balik karena dia keluar dan dipantulkan. Nah, lalu terakhir jarak di tampilan di serial monitor ini dalam satuan sentimeter. Lalu jarak ditampilkan di serial monitor dalam satuan sentimeter dan proses ini diulang setiap 0,5 detik. Nah, kita buat pada delay 500. Kita coba simulasinya. Nah, oke. Selanjutnya kita akan mengenal cara kerja dan implementasi sensor LDR pada microcontroller. Nah, LDR atau Light Dependent Resistor itu merupakan sensor cahaya yang resistansinya berubah tergantung intensitas cahaya. Nah, saat terang, resistansi cahayanya akan rendah. Nah, dan kebalikannya saat gelap, resistansinya akan tinggi. Tapi LDR ini tidak langsung menghasilkan tegangan. Jadi, kita butuh rangkaian pembagi tegangan. Nah, untuk membaca nilai dari LDR, kita sambungkan titik tengah pembagi tegangan ke pin ADC.
misalnya GPIO 34 di ESP32. Nah, microcontroller akan membaca nilai analog berupa tegangan. Nah, LDR ini adalah material semikonduktor seperti kadmium sulfide atau CdS. Nah, saat terkena cahaya, elektron dalam CdS ini menyerap energi. Nah, dia bergerak lebih bebas dan resistansinya juga menurun. Nah, sebaliknya, saat gelap, resistansi meningkat karena sedikit elektron bebas. Jadi, LDR ini adalah sensor sederhana, namun sangat berguna dalam mendeteksi cahaya. Nah, dengan pembagi tegangan dan ADC, kita bisa membaca kondisi terang, gelap, dan membuat berbagai sistem otomatis berbasis cahaya. Berikut contoh kode untuk membaca nilai LDR menggunakan ESP32. Nah, kita membaca nilai analog dari pin dan menampilkan ke serial monitor. Nilai yang dibaca berkisar antara 0 sampai 4095. Dengan semakin terang, nilai yang dibaca semakin besar. Nah, jika semakin gelap, nilai ini akan menurun. Nah, nilai ini bisa kita gunakan untuk mengontrol lampu otomatis, sistem alarm, atau perangkat lainnya. Apa sih komponen? Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sensor DHT11. Nah, DHT11 ini merupakan sensor digital yang bisa mengukur dua hal penting, yaitu suhu dan kelembaban udara. Nah, sensor ini mengirim data langsung dalam bentuk digital jika tidak butuh. Jadi dia ini tidak memerlukan konversi analog ke digital. Jadi sensor DHT11 ini dia tidak memerlukan ADC lagi. Nah, cara kerja sensor ini itu dimulai dari microcontroller itu mengirim sinyal permintaan ke DHT11. Setelah itu sensor merespon dan mengirim data sebanyak 40 bit. Nah, format formatnya ini terdiri dari 8 bit kelembaban utuh, 8 bit kelembaban pecahan, 8 bit suhu utuh, 8 bit suhu pecahan, dan 8 bit checksum untuk validasi data. Nah, di dalam data DHT11 ini terdapat tiga komponen utama. Yang pertama itu NTC thermistor untuk mendeteksi suhu berdasarkan perubahan resistansi. Nah, yang kedua sensor kelembaban kapasitif itu berbentuk lapisan polimer yang kapasitansinya itu berubah sesuai kelembaban udara. Lalu IC kecil yang mengubah data analog dari dua sensor tadi menjadi data digital dan mengatur komunikasi ke microcontroller. Selanjutnya, bagaimana sih penggunaan kode program untuk penggunaan DHT11 ini? Nah, jadi berikut adalah penggunaan kode program pembacaan sensor DHT11 di ESP32. Nah, pada baris pertama itu berfungsi untuk memanggil library DHT. Library ini itu menyediakan fungsi-fungsi siap pakai untuk membaca suhu dan kelembaban dari sensor DHT atau DHT11 atau DHT22. Nah, lalu pada define DHT pin 4 dan DHT type Type DHT11 itu kita memberitahu program bahwa sensor ini terhubung ke GPIO 4 dan menggunakan tipe DHT11 bukan DHT22 atau lainnya. Lalu pada bagian ini itu kita membuat objek bernama DHT itu dari kelas DHT. Nah, lalu memberinya informasi pin dan tipe sensor seperti menyiapkan jalur komunikasi antara microcontroller dengan sensor. Lalu pada fungsi point setup itu untuk mengaktifkan komunikasi serial seperti ini seperti kode wajib pada setiap simulator, setiap program lah. Jadi pada fungsi-fungsi ini itu di dalam loop dan
pada fungsi loop ini, di dalamnya, itu sensor membaca kelembaban dan suhu menggunakan, fungsi bawaan read, humidity dan read temperature. Nih, lalu, di bagian ini ihsan, ini bagian ihsan humidity ini, dia memeriksa apakah pembacaan gagal atau tidak. Nah, jika iya, maka tampilkan pesan error. Nah, ini penting untuk memastikan data yang ditampilkan itu dengan valid. Lalu, pada bagian ini, data kelembaban dan suhu dicetak ke layar serial monitor. Nah, hasilnya akan terlihat seperti kelembaban 65%, atau suhu 28 derajat Celcius. Lalu kita menambahkan delay 2000 itu untuk menunggu selama 2 detik sebelum melakukan pembacaan berikutnya. Nah, ini itu dilakukan agar sensor tidak terlalu sering diminta data. Nah, seperti contoh-contoh kode sebelumnya, kita menggunakan 500. Jadi delay 500 itu sama dengan 0,5 detik, sedangkan 2000 itu sama dengan 2 detik. Nah, di sini kita bisa mencoba merunning hasil simulator kita menggunakan Walkbui. Nah, di sini bisa kita lihat hasil dari em, output dari yang diberikan itu gagal membaca dari sensor. Nah, ini mendapatkan hasil output yang seperti kita jelaskan tadi, bahwa kelembaban 15%, 15,40%, dan suhu minus 1,00 derajat Celcius. Nah, di sini kita bisa melihat menggunakan simulator Walkbui. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep kerja sensor gas. Nah, sensor gas ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan dan konsentrasi gas tertentu di udara, seperti MQ2 itu LPG, butana, propana, metana, dan asap. Nah, MQ7 itu untuk karbon monoksida atau CO. MQ135 itu untuk CO2, NH3, NH3, alkohol, asap, dan bensin. Nah, cara kerja sensor gas ini secara umum itu pertama, sensor mengandung material semikonduktor. Biasanya SNO2 itu timah dioksida yang mengubah resistansi saat terkena gas tertentu. Nah, lalu ketika gas tertentu menyentuh permukaan sensor, itu reaksi kimia menyebabkan resistansi menurun atau meningkat. Lalu tegangan output itu berubah sesuai dengan konsentrasi gas yang ada. Lalu yang ketiga, tegangan ini kemudian dibaca oleh pin analog atau ADC pada microcontroller. Nah, komponen yang paling sensitif pada sensor gas ini itu merupakan SNO2 atau tin dioksid atau timah dioksida gitu. Ini adalah bahan semikonduktor di dalam suatu elemen sensing. SNO2 ini bereaksi secara kimia dengan gas dan menyebabkan perubahan resistansi listrik. Perubahan ini dibaca oleh sirkuit internal sebagai sinyal tegangan. Nah, bagaimana sih contoh kode program sensor gas ini? Nah, berikut adalah sedikit contoh untuk penggunaan kode ESP32 itu membaca data dari sensor gas analog. Nah, ini merupakan inisialisasi pin yang menggunakan const in gas pin sama dengan 34. Nah, kita menggunakan pin GPIO 34 yang merupakan pin input only dan mendukung ADC atau analog to digital converter yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, pin ini akan membaca sinyal analog dari sensor gas. Nah, bagian setup itu, bagian fungsi setup ini serial begin itu digunakan untuk memulai komunikasi serial atau menghasilkan pembacaan bisa ditampilkan di serial monitor. Mungkin ini sudah kita jelaskan berulang kali dari sensor-sensor lainnya tadi.
Lalu analog read resolution itu 12 itu mengatur resolusi pembacaan ADC menjadi 12 bit. Nah, artinya nilai yang terbaca akan berada di antara 0 hingga 4095. Nah, pada bagian fungsi loop ini, ini untuk pembacaan sensor. Nah, analog read atau gas pin, ya, analog read dalam kurung gas pin ini membaca sinyal analog dari sensor gas. Nah, nilainya akan berubah tergantung konsentrasi gas yang ada di lingkungan. Nah, voltage sama dengan gas value dikali 3,3 per 4095,0. Ini digunakan untuk mengubah nilai ADC menjadi tegangan dalam volt. Nah, dengan asumsi tegangan referensi sama dengan 3,3 volt. Lalu menampilkan hasil ke serial monitor yang menggunakan serial print. Nah, baris ini itu akan mencetak nilai analog dan hasil konversi tegangan ke serial monitor. Nah, agar kita bisa melihat seberapa tinggi konsentrasi gas yang ada. Lalu delay 1000 ini untuk delay 1000 milidetik. Jadi 1000 yang dideklarasikan di sini dalam satuan milidetik. Nah, jadi dalam 1000 milidetik itu sama dengan 1 detik. Nah, ini digunakan agar pembacaan sensor tidak terlalu cepat. Nah, oke, coba kita running dan kode yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, di sini kita mendapatkan gas gas value dan tegangan yang dikeluarkan. Itu gas value sama dengan 410 dan tegangan sama dengan 0,33 volt. Nah, kenapa ini dua angka di belakang koma? Karena kita menggunakan voltage, koma 2. Jadi dia untuk dua angka di belakang koma. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu servo. Nah, servo motor itu merupakan aktuator yang dapat mengontrol posisi sudut secara presisi. Nah, umumnya digunakan pada robotik, lengan mekanik, sistem kontrol pintu, smart home, untuk kamera, sensor gerak, dan lain-lain. Nah, cara kerja servo motor ini, itu servo memiliki motor DC kecil di dalamnya. Nah, dikendalikan oleh rangkaian elektronik. Nah, servo menerima sinyal PWM atau Pulse Width Modulation dari microcontroller. Nah, lebar pulsa PWM menentukan sudut rotasi, misalnya 1 ms sampai dengan 0 derajat, dan 1,5 ms sampai dengan 90 derajat, dan 2, milisecond itu sampai dengan 180 derajat. Nah, servo juga memiliki dua feedback sensor potensiometer yang membantu em, mengatur posisi secara tepat. Nah, komponen utama dalam servo itu yang pertama itu ada motor DC, itu untuk menggerakkan poros gearbox, menurunkan kecepatan atau menaikkan torsi. Yang kedua itu potensiometer, itu untuk memberi umpan balik posisi poros. Lalu driver IC atau PCB itu mengontrol motor berdasarkan PWM. Lalu em, contoh kode pemrograman servo pada Arduino itu em, sebagai berikut. Jadi em, pada yang pertama itu kita harus mengimport library servo.h agar bisa mengontrol motor servo dengan mudah. Nah, itu cukup dengan ditulis include servo.h. Lalu em, servo my servo itu untuk membuat objek bernama my servo untuk mengontrol servo motor. Lalu servo pin itu untuk menentukan pin sinyal servo yang digunakan. Nah, dalam hal ini pin 13. Lalu pada fungsi point itu ada my servo, attack servo point, servo pin. Itu untuk menginisialisasi koneksi antara servo dan microcontroller pada pin yang ditentukan, sehingga kita bisa mulai mengontrol sudutnya. Lalu point loop, fungsi void loop itu fungsi looping itu melakukan pengulangan dari sudut 0 derajat ke 180 derajat dalam kelipatan 10 derajat. Nah, um, My Servo Red Angel itu mengirim sinyal ke servo untuk berpindah ke sudut tertentu. Nah,
Delay 500 itu menunggu 0,5 detik agar gerakan terlihat halus dan tidak terlalu cepat. Nah, pada bagian ini itu um, for in Angel itu sama seperti sebelumnya. Namun arah rotasinya dibalik dari 180 derajat kembali ke 0 derajat. Lalu ini menciptakan gerak bolak-balik servo secara berulang. Nah, singkatnya, kesimpulannya, kode ini itu membuat servo motor bergerak maju mundur dari 0 derajat ke 180 derajat. Nah, lalu kembali ke 0 derajat dalam kelipatan 10 derajat dengan jeda 0,5 detik. Nah, digunakan library servo.h tadi itu dan hanya memerlukan satu pin sinyal dari microcontroller. Cocok untuk aplikasi seperti gerakan pintu otomatis, tangan robot, atau mekanisme gerak lainnya. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan konsep kerja LED. Nah, apa itu LED? LED itu singkatan dari Light Emitting Diode. Nah, LED ini merupakan dioda semi konduktor yang memancar cahaya saat dialiri arus listrik dari anoda positif ke katoda negatif. Nah, cara kerja LED ini, um, LED ini terdiri dari semikonduktor tipe P dan tipe N. Nah, ketika tegangan diberi secara forward, bias positif ke anoda, negatif ke katoda, nah elektron dan hole bertemu di daerah sambungan atau junction. Nah, energi dari pertemuan ini dilepaskan dalam bentuk fotoluminesensi, yaitu cahaya. Warna cahaya LED itu tergantung material semikonduktor, bisa merah, hijau, biru, dan lain-lain. Nah, LED ini hanya mengirimkan arus mengalir satu arah dan akan rusak jika dibalik polaritas atau diberi tegangan terlalu besar. Nah, komponen pendukung LED ini yang pertama itu resistor pembatas arus untuk mencegah LED terbakar jika selalu memberi resistor tahun 2020 sampai 330 ohm di seri dengan LED. Nah, lalu contoh kode pemrograman LED pada ESP32 atau kode ini. Nah, baik, selanjutnya itu konsep kerja LCD 16x2 I2C. Nah, apa itu LCD 16x2? Nah, LCD 16x2 itu merupakan modul tampilan yang terdiri dari dua baris dan tiga kolom karakter. Ini kita untuk menampilkan teks seperti sensor data, status sistem, dan informasi lainnya. Modul I2C atau Inter-Integrated Circuit itu merupakan protokol komunikasi dua kabel. Yang pertama itu SDA atau data, lalu yang kedua itu SCL atau clock. Nah, modul I2C itu dipasang di dalam LCD biasa agar hanya memerlukan dua pin komunikasi hemat pin untuk menghemat pin pada microcontroller. Bagaimana cara kerja LCD ini? Jadi yang pertama itu microcontroller seperti ESP32 atau Arduino itu mengirimkan perintah dan data karakter melalui protokol I2C. Nah, mode I2C mengubah data tersebut menjadi sinyal paralel untuk mengendalikan LCD. LCD tadi menunjukkan karakter yang dikodekan dalam bentuk matriks pixel. Lalu yang kedua itu contoh LCD 16x2 I2C dengan ESP32 atau Arduino. Um, Persyaratan pertama itu kita harus menginstal library di Arduino IDE ataupun di IDE lainnya itu um, dengan menginstal dengan menggunakan wire.h atau liquid crystal 12 i2c.h. Nah,
di sini pada baris pertama itu kita mendeklarasikan alamat default mode I2C yang biasanya 0 kali 27 atau 0 kali 3R. Liquid dengan liquid kristal 12 LCD ini merupakan alamat kolom dan baris. Nah, lalu pada fungsi setup itu dia menginisialisasi LCD, menyalakan lampu latar, pindah ke baris 0, kolom 0, em, menampilkan teks, pindah ke baris kedua, itu semua dilakukan pada function setup. Lalu pada em, untuk kode LCD itu hanya dilakukan pada setup. Nah, mungkin penjelasannya lagi itu include where.h itu merupakan library komunikasi I2C. Nah, include liquid crystal I2C dan H itu merupakan itu untuk library LCD dengan metode I2C. LCD design itu memulai komunikasi LCD. LCD backlight itu menggunakan lampu latar LCD. Nah, LCD set cursor atau call row raw itu untuk mengatur posisi karakter pada layar kolom baris. Lalu LCD print text itu menunjukkan teks ke LCD. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan eh, terkait tentang komponen-komponen elektronik yang biasanya digunakan pada proyek IoT atau Internet of Things. Em, Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berikut. Jadi, pada baris pertama itu ada port ini yang LED pin sama dengan 2 itu menetapkan bahwa, GPIO 2 itu sebagai pin yang terhubung ke LED. Lalu fungsi void setup itu, dijalankan sekali saat program dimulai. Nah, di sini pin mode LED pin output itu mengatur pin GPIO 2 sebagai output. Nah, lalu fungsi function loop itu dijalankan berulang kali di dalamnya. Nah, digital write LED pin height itu mengatur pin GPIO 2 ke level tertinggi. Misalnya 3,3 volt untuk menyalakan LED. Lalu delay 1000 itu untuk menunggu 1000 milidetik atau 1 detik. Lalu digital write atau pin low itu mengatur pin GPIO ke level rendah, 0 volt untuk mematikan LED. Nah, delay 1000 itu untuk menunggu 1 detik itu sebelum memulai siklus tadi.